Kalau kita lihat SPT itu sendiri, sistem perpajakan kita itu kan self assessment. Artinya WP wajib pajak itu diminta melaporkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri. Artinya apa? Sebenarnya suatu kepercayaan dari negara kepada masyarakatnya. Lakukan sendiri deh gitu. Nggak langsung dari awal kita yang ngitungin, kita yang menetapkan. Justru ini kepercayaan negara kepada masyarakat, lakukan sendiri. Nah, itu yang pertama, dari sistemnya sendiri seperti itu. Yang kedua, SPT itu sendiri terdiri dari penghasilan dan pajaknya, dan kemudian juga harta dan hutang. Nah, ini kan harus dilaporkan supaya sinkron dari tahun ke tahun. Kalau tahun ini saya punya penghasilan sekian, sebagian dan kemudian saya bayar pajaknya, dan kemudian sebagian lagi sisanya saya pakai untuk membeli harta atau ditabung di bank. Nah, ini laporannya lengkap di SPT itu. Jadi dari tahun ke tahun ini bisa ditracer, bahkan bagi wajib pajak sendiri ini sangat bermanfaat. Ini semacam seperti literasi keuangan. Bagaimana seseorang itu melihat selain dari aspek pajaknya ya, tetapi dari aspek pribadinya wajib pajak itu sendiri, dia punya catatan-catatan yang lengkap dari tahun ke tahun. Oh, penghasilan saya segini, harta saya segini. Nah, itu sangat bagus sekali untuk wajib pajak itu sendiri. Selain tadi kalau saya katakan dari konteks pajaknya ya sinkron harusnya. Kalau penghasilan segini, tambahan hartanya segini, itu make sense. Kalau enggak, itu berarti ada mungkin penghasilan yang tidak dilaporkan. Nah, ini yang kita harus menjadi mekanisme atau instrumen untuk melakukan pengawasan di situ. Ada beberapa orang yang saya temui begitu Pak, seakan-akan acuh begitu dengan SPT, pelaporan SPT. Tentunya juga Anda pernah menemui orang-orang yang seperti itu. Sebenarnya Pak, ada tidak konsekuensinya bagi orang-orang yang tidak melaporkan SPT-nya secara bisa dikatakan berkesinambungan setiap tahun tidak pernah melapor sehingga ya bisa menjadi 5 tahun, 7 tahun? Ya, pertama kami ingin menjadikan pajak, kemudian lapor SPT, membayar pajak ini menjadi suatu budaya di Indonesia, di masyarakat kita. Karena itu sangat penting di berbagai negara maju, terutama kalau memang negara itu ingin menjadi negara maju, berperadaban yang tinggi, berbudaya tinggi, memang kewajiban membayar pajak ini merupakan sesuatu yang harus. Tidak mungkin membangun peradaban, kemajuan suatu negara tanpa adanya suatu pajak, kan begitu. Itu dari satu sisi. Oleh karena itu kita memang sedang usahakan seluruh masyarakat itu sadar. Nggak ada yang nggak acuh lagi. Berbagai edukasi kita lakukan. Nah, kalau toh memang ada sebagian yang memang seperti itu dan itu berkelanjutan, tentunya pertama undang-undang sendiri memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerapkan sanksi-sanksi. Misalnya dari datanya muncul, oh dia punya aset, dia punya penghasilan segini, nggak pernah dilaporkan, nggak pernah dibayarkan, ya tentunya sesuai undang-undang Direktorat Jenderal Pajak punya kewenangan untuk menetapkan pajak, untuk mengenakan sanksi juga. Nah, sanksinya itu kalau dia terlambat atau tidak lapor secara formal, nah itu memang hanya 100.000 untuk WPOP dan 1 juta untuk WP Badan. Per tahun Pak? Sekali aja. Sekali? Tetapi kalau kemudian dari data yang kita miliki dan kita hitung, ternyata ada pajak yang belum dibayar, nah itu sanksinya akan berbeda lagi. Sanksinya menjadi 2% per bulan dari sejak dia seharusnya bayar sampai dengan ditagih. Nah itu juga cukup berat. Artinya ya kita selain tadi ini masalah mentalitas budaya yang harus kita bangun, tapi juga konsekuensi dari tidak melaporkan, tidak membayar pajak itu juga menurut undang-undang sendiri cukup berat.